Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa ketika kita memenuhi panggilan Allah di hari Jumat ini khususnya, sesungguhnya kita sedang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kesempatan kita yang luar biasa untuk semakin menggetarkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kita, mendekatkan hati dan jiwa kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah atas kehidupan kita di muka bumi ini tidak lain adalah kebahagiaan kita, keselamatan kita hidup di dunia ini hingga akhirat kita dipertemukan Allah kembali di surga Allah. Salawat dan salam kita atur kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan keislaman kita ini kita pertahankan sampai akhir hayat kehidupan kita dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam memegang keyakinan, di dalam memegang akidah tauhid, akidah bahwa sesungguhnya yang kita sembah, yang kita mintai pertolongan dalam kehidupan kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan 4 pilar keimanan kita yang akan menunjang kehidupan kita di tengah perubahan kehidupan yang semakin deras. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai pengantar kita bisa mengingat, kita bisa kemudian mengamati kehidupan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian mengalami kegoncangan kehidupan yang luar biasa akibat perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan yang disebabkan oleh perkembangan intelektual manusia itu sendiri, di mana salah satu di antaranya justru semakin mengumbar hawa nafsu kita,
semakin membuka jalan lebar siapapun yang menguasai teknologi, siapapun yang menguasai pengetahuan, justru di balik itu berbuat kejahatan. Nah, kejahatan itu kemudian laris manis ditangkap oleh mereka yang tergiur oleh godaan, oleh rayuan, apapun itu namanya, untuk mendapatkan uang berlipat ganda, mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa segala bentuk kejahatan itu diawali dari sikap iri hati dan dengki. Dan bagaimana sikap iri hati dan dengki itu kemudian terbungkus dengan cara melakukan kedustaan dan penipuan. Dan itu semua diajarkan oleh syaitan. Jadi saya ingin menegaskan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa musuh kita itu tidak terlihat. Musuh kita begitu pandai menyembunyikan dirinya, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Maka dalam konteks kehidupan perubahan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak saudara-saudara kita yang kemudian mengalami kegoncangan kehidupan yang luar biasa karena alasan untuk bagaimana kehidupan ini bisa lebih nyaman, untuk kehidupan ini bagaimana bisa lebih enak. Karena yang dikejar adalah enak, nyaman, kenikmatan, maka seringkali saudara-saudara kita ini terbuai dengan jalan pintas yang dijanjikan oleh pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut iblis, yang itu mungkin banyak di antara manusia yang justru mampu mengendalikan ilmu dan teknologi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan ayat ini mengingatkan terus pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kita pembeda, memiliki kesadaran yang luar biasa untuk bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli, mana yang betul-betul menolong kita, mana yang hendak menipu kita, mana yang hendak menjadi kawan kita, mana yang hendak menusuk kita. Ya ja'alakum furqana, itu satu kemampuan yang luar biasa, yang menurut saya adalah satu kesadaran. Marilah kita tingkatkan kesadaran kehidupan kita ini, bahwa kehidupan di muka bumi ini tidak luput, pasti setiap di antara kita akan menghadapi ujian, rintangan dan tantangan kehidupan yang satu sama lain meskipun tidak sama mungkin, tetapi sesungguhnya keadaan itu tidak luput dari kekuatan keimanan kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita benar-benar bertakwa, Allah menyatakan wa yaghfir lakum dunubakum, Allah itu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kita dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu dzul fadlil adzim, sesungguhnya Allah itu memiliki kemuliaan yang sangat besar. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa 4 pilar itu? Menurut para ahli hikmah mengatakan min sya'airil imani arba'atun, bahwa sesungguhnya 4 pilar keimanan kita, bahwa dengan iman saja tidak cukup. Seringkali kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, panggilan orang-orang yang beriman itu tidak cukup dengan keimanan kita. Allah membuktikan, Allah memerlukan bukti pada kita. Karena itu yang pertama, pilar kita dalam kehidupan ini adalah at-taqwa. Takwa itu adalah
termanifestasi dalam ketaatan kita. Ketaatan kita. Apapun situasinya, keadaan apapun yang melingkupi kita. Janganlah ketaatan kita ini menurun. Ketaatan kita ini atau kepatuhan kita ini menurun karena ujian-ujian kehidupan yang menerpa kita. Ketakwaan kepada Allah itu juga diiringi dengan keikhlasan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita asah, kita gosok dalam kehidupan kita. Semoga urusan dunia kita yang senantiasa menggoncangkan kita, mungkin di antara kita semua, mudah-mudahan diberi Allah kekuatan ketakwaan ini. Karena banyak mereka yang mengatakan beriman kepada Allah, tetapi diuji oleh Allah, apa itu dengan harta, dengan jiwa, dengan anak, kemudian keimanannya, ketakwaannya menjadi hilang. Yang kedua, al-haya'u, yaitu rasa malu. Rasa malu. Rasulullah mensinyalir, jika hilang rasa malumu maka berbuatlah sekehendak hatimu. Maka kita bisa melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah di zaman teknologi medsos yang luar biasa ini. Banyak yang kemudian melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, melakukan tindakan-tindakan yang justru merendahkan harga dirinya, justru merusak moralitasnya. Saya tidak bisa menyebutkan karena sesungguhnya teramat sering kita dengar bagaimana orang melakukan kegiatan kemaksiatan itu dengan luar biasa, seolah-olah itulah tujuan daripada kehidupan ini. Yang ketiga adalah as-sabru, yaitu kesabaran. Kesabaran inilah sesungguhnya yang merupakan tenaga dalamnya para nabi, tenaga dalamnya para waliullah, tenaga dalamnya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Karena tanpa kesabaran, tanpa ketahanan diri untuk tidak tergiur tergerus mengikuti alur kemaksiatan itu, maka sesungguhnya itu akan kembali, penderitaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah asyukru, yakni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur itu sungguh teramat penting. Janganlah kita terbuai oleh hal-hal yang kita pikirkan, kekurangan kita, kehilangan atas apapun yang kita miliki. Karena sesungguhnya yang masih kita miliki, yang masih dianugerahkan Allah kepada kita teramat banyak dan luar biasa, tidak bisa kita hitung. Yang itu banyak sekali mereka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan karena seolah-olah penderitaan, karena seolah-olah beban hidup dan lain sebagainya, itu tidak membuat dia untuk bisa melihat nikmat Allah yang lain. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu konsep praktis bagaimana supaya rasa syukur kita ini luar biasa. Karena Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang bersyukur dan menambah nikmat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kita semua pasti mengalami gangguan kehidupan, gangguan mental atas hal-hal yang negatif menimpa kita. Mungkin di saat kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, keluarga kita sakit, atau kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta benda kita, dan lain sebagainya, kehilangan pekerjaan kita. Maka konsep praktisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain, marilah kita melakukan tindakan mawas diri, tindakan merenung dengan mengingat kenikmatan Allah yang masih menempel dalam diri kita.
Secara sederhana jamaah dimuliakan oleh Allah, manakala kita itu sakit gigi yang begitu luar biasa, sehingga seolah-olah tidak ada kenikmatan lain yang bisa kita rasakan karena semua pikiran tertumpu pada rasa sakit gigi. Padahal mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, tenggorokan kita masih bisa menelan, otak kita masih berpikir, tangan dan kaki kita masih bergerak. Semuanya masih sehat selama semuanya masih kuat. Tetapi itu semua menjadi hilang, tidak ada artinya karena semua tergerus oleh satu kesakitan, yaitu sakit gigi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, maka lakukan konsep 1:3. Apapun yang sekarang ini menggoncangkan, menggusarkan pikiran kita, apakah kita kekurangan uang, apakah pekerjaan yang tidak enak, apapun kita sedang sakit, maka lawan dengan 3 hal positif yang kuat yang masih menempel dalam diri kita. Allah menginginkan hambanya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai penderitaan kehidupan kita, jangan sampai apapun yang menjadi rintangan kita itu kemudian menghapuskan kekuatan tenaga dalam kita. Maka satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, marilah kita bisa menteladani jiwa daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ketika fisiknya sudah lemah dan berpenyakitan, Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa sakit bukan mengeluh, bukan merengek kepada Allah, tapi justru dia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Allah maha pengasih di antara maha pengasih. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting sekali agar tenaga dalam kita ini kuat menghadapi rintangan, menghadapi godaan apapun. Itu memuji Allah, mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak jiwa kita masih sehat, jiwa kita masih kuat, jiwa kita masih ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Marilah ayat ini betul-betul menjadikan sumber kekuatan tenaga dalam kita, bahwa tanpa tenaga dalam, kekuatan kita, kekuatan tubuh kita tidak bisa kita andalkan karena tubuh ini semakin lemah. Tapi yang bisa kita andalkan adalah jiwa kita, jiwa yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah terus kita asah dan kita praktekkan ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan ini, kita perkuat, kita disiplinkan semakin menjadi satu kekuatan luar biasa, agar Allah subhanahu wa ta'ala itu menarik kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, agar kelak Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan rahmat hidayahnya dan memberikan pertolongannya kepada kita dan menyelamatkan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Akhirnya mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh kekhilafan kita diampuni oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladzunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.